Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Subadiono Nisbat. Saya merupakan mahasiswa program studi S1 Ilmu Hukum dan Ilmu Komunikasi. Jadi di sini saya akan menunaikan janji saya untuk membahas kasus korupsi pengadaan Chromebook oleh terduga atau tersangka, yaitu mantan menteri kita, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Berdasarkan dari playlist YouTube, video YouTube Hukum Perubahan ini ya. Di sini ada total 145 video, mungkin jika di total lebih dari 140 jam, 130 jam. Cukup lengkap dari Januari 2026 hingga pembacaan tuntutan kemarin 13 Mei 2026. Oke, kita masuk dulu ke pengantar awalnya, di mana perkara ini merupakan salah satu kasus korupsi yang cukup kompleks, apalagi ini berkaitan dengan pendidikan di Indonesia pasca reformasi, yang mana terdakwa utama adalah Nadiem Anwar Makarim, yang seorang mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi periode 2019-2024, yang dikenal sebagai tokoh reformasi dalam digitalisasi pendidikan melalui program Merdeka Belajar. Kasus ini berfokus pada pengadaan sarana belajar teknologi informasi dan komunikasi, laptop Chromebook, Chrome Device Management, Chrome OS, untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia pada tahun anggaran 2020 hingga 2022. Jadi ruang lingkup dari pembahasan ini, saya sudah menonton beberapa video lebih dari 10 jam, yaitu pada saat momen penuntutan oleh jaksa penuntut umum, yang sekarang kita sedang menunggu nanti pada tanggal 2 Juni pembacaan pledoi oleh advokat. Lalu saya sudah menonton juga seluruh pemeriksaan terdakwa dari jaksa, penuntut umum, advokat, dan juga hakim. Begitupun juga pemeriksaan ahli itu oleh Prof. I Gede sebagai pakar hukum administrasi negara, yang merupakan seorang dosen besar di Universitas Padjadjaran kalau nggak salah. Lalu Prof. Nindyo Purnomo kalau nggak salah juga di UGM, dia profesor di UGM pada bidang hukum bisnis, hukum perusahaan, pasar modal gitu ya. Saya baru nonton di situs dari banyak sekali di sini. Jadi di hukum perubahan ini cukup paling lengkap lah saya cari-cari video persidangan. Jadi di situ meliputi playlistnya itu pembacaan dakwaan, agenda awal, pemeriksaan puluhan saksi, fakta, ada pegawai Kemendikbud, vendor pengadaan, ada staf khusus, ada pemeriksaan saksi ahli yang tadi saya sebutkan, dan ada dari BPKP, dan juga ada dari mantan ketua BPK Agung Firman Sampurna, yang mana di sini dimulai dari pengusutan KPK dan Kejaksaan Agung terhadap dugaan penyimpangan pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan Merdeka Belajar di Kemendikbudristek pada 2025. Nadiem Anwar Makarim ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan beberapa pihak lainnya, termasuk IBAM yang sering dimention dalam video persidangan yang sudah saya tonton, atau Ibrahim Arif. Lalu ada Mulyat Syah, Sri Wahyuningsih, ada Yuristan yang cukup sering juga disebutkan dalam persidangan.
Perkara ini terdaftar sebagai tindak pidana khusus korupsi nomor 147 di Pengadilan Jakarta Pusat. Dugaan utamanya adalah penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan Chromebook OS yang awalnya itu kerugian negaranya lebih dari 1,5 triliun. Itu kan awalnya pemeriksaan awalnya. Sebelumnya saya sudah disclaimer ya, bahwa video ini dibuat atas dasar pengamatan saya dari video playlist tadi yang sudah saya tonton dan sudah saya sebutkan persidangan, dan juga berdasarkan apa yang saya pahami melalui video, pengamatan video tersebut, dan ilmu yang saya miliki. Seperti itu. Jadi mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam penjelasan, dalam pengucapan, dan dalam segala hal yang dibahas dalam video ini. Karena saya juga masih belajar. Ya, langsung kita bahas saja bahwa sidang pemeriksaan terdakwa itu menjelaskan berkaitan dengan pemeriksaan terdakwa. Nadiem di situ menjelaskan pemberian kekuasaan penuh irrevocably kepada temannya yaitu Andre dan juga Kevin pada 20 Oktober 2019 sebelum dilantik sebagai menteri. 3 hari sebelumnya kalau nggak salah. Yang diberikan kuasanya ya hanyalah hak suaranya. Atas saham di PT Akap untuk menghindari konflik kepentingan, konflik of interest. Jadi hanya hak suaranya saja di RUPS gitu-gitu. Bukan kewenangannya untuk menjual, membeli, dan sebagainya. Nadiem mengakui bahwa setiap bulannya dia mentransfer 15-20 juta per bulan dari rekening pribadinya kepada staf khusus menterinya, yaitu Fiona, Yuristan, Theodore Sudai, Sudarmono Hamid, dan juga Muhammad Haikal. Karena gaji mereka itu turun sekitar 70-80% saat bergabung dari swasta ke SKM kementerian. Dan Nadiem mengingat pembahasan pertama terkait dengan Chromebook Chrome OS itu ada pada presentasi 6 Mei, di mana di situ dijelaskan bahwa yang hanya bisa beraksi adalah menteri yang dihadirkan. Jadi Nadiem itu mengonfirmasi kekuasaannya penuh diberikan 20 Oktober 2019 mencakup 58.000 lembar saham miliknya, hanya hak suaranya tapi yang diberikan, bukan kepemilikannya. Yang mana nanti menjelaskan pada 6 Mei 2020 itu membahas soal kombinasi 14 Chromebook dan juga 1 Windows untuk efisiensi anggaran sebesar 40-50%. Dari sidang pembacaan tuntutan itu jaksa yang seperti yang kita tahu dan sudah beredar di mana-mana bahwa jaksa itu membaca tuntutan sebesar 18 tahun penjara, denda 1 miliar dengan subsidiar 190 hari kurungan atau uang pengganti, dan juga uang pengganti sebesar 5,6 triliun yang mana terdiri dari 809 miliar dan juga 4,8 triliun dengan subsidiar 9 tahun penjara dan biaya perkara 10.000. Jaksa menyatakan bahwa terdakwa memperoleh pengayaan diri 809 miliar dan peningkatan aset 4,8 triliun itu, serta menyebabkan kerugian negara sebesar 1,5 triliun. Jadi status terkini ini sidangnya masih ditunda untuk pledoi pada nanti 2 Juni dibacakan. Jadi sekarang Nadiem sudah ditetapkan juga kemarin sebagai statusnya tahanan rumah oleh Majelis Hakim yang memohonkan permohonan pengalihan status tahanan.
Yang pertama kita harus bahas juga terkait dengan fakta-fakta yang terungkap. Di sini saya akan mencoba untuk seobjektif mungkin dari sudut pandang berbagai, di mana dakwaan primernya adalah berdasarkan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang tahun 31 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pembaruan Undang-Undang tahun nomor 1 tahun 2023. Terdakwa bersama Ibrahim Arif, Ibam, Mulyatsah, Lemul, Sri Wahyuningsih dan Yuristan melakukan pengadaan sarana belajar berbasis TIK berupa Chromebook, laptop, Chrome Device Management secara melawan hukum. Jadi perbuatan melawan hukum ya, yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai menteri. Tujuannya memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga merugikan negara 1,5 triliun dengan kerugian tambahan minimal 21 miliar yang mana perangkat yang tidak terpakai di daerah 3T. Unsur yang didalilkan oleh jaksa yaitu tadi saya sebutkan, yaitu perbuatan melawan hukum, yang mana tidak ada analisis kebutuhan atau needs assessment yang membahas yang memadai spesifikasi yang diarahkan ke Chrome OS tanpa tender terbuka yang kompetitif, pengadaan melalui e-katalog tanpa evaluasi harga yang wajar, pergantian pejabat eselon yang menolak penggunaan staf khusus SKM yang dibayar secara pribadi oleh terdakwa, memperkaya diri atau orang lain atau korporasi. Aliran dananya 809 miliar ke PT Gojek Indonesia, PT Akap pasca keputusan Chromebook yang mana nilai saham terdakwa itu naik dari kurang lebih itu 1,2 triliun menjadi 4,8 triliun lah. Google Asia Pasifik investasinya sekitar segitulah. Di Februari atau Maret 2020 korporasi vendornya juga ada PT Superton, Asus, Lenovo dan sebagainya yang memperoleh keuntungan berlebih lah. Lalu merugikan negara tentunya karena ini bicara soal korupsi, yang mana perangkatnya mahal, tidak optimal, baterainya boros, tidak cocok untuk di wilayah 3T, utilisasinya itu hanya 55%, yang mana regulasi Permendikbudnya berubah mendukung Chrome OS setelah pertemuan Google 6 Mei 2020. Dakwaan subsidiar itu pasal 3 junto 8 pasal 18 di undang-undang yang sama, yaitu berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang tanpa adanya unsur memperkaya diri, tidak dipakai karena unsur primer udah dianggap terpenuhi, di mana fakta yang diakui oleh terdakwa dari seluruh pemeriksaan ya, yaitu mengangkat SKM staf khusus menteri eksternal karena keahlian digital teknis berdasarkan kenalannya di Gojek dan sebagainya, dan mandat dari Presiden Jokowi untuk digitalisasi pendidikan, yang mana Nadiem Anwar Makarim itu memberikan 15-20 juta per bulan dari kantong pribadinya sebagai bentuk dukungan, bukan suap. Kekayaannya itu naik signifikan karena nilai saham Goto mengalami IPO merger, dilaporkan juga secara transparan di LHKPN dan SPT. Jadi tidak ada
penjualan saham juga selama dia jadi menteri. Tidak pernah juga Nadiem Anwar Makarim itu memberikan perintah langsung untuk beli Chromebook, mengarahkan untuk beli Chromebook, dan keputusan spesifikasi dan pengaduan itu ada di level Dirjen dan PPK. Fakta yang tidak diperselisihkan yaitu terdakwa mendirikan PT Gojek Indonesia tahun 2010 dan PT Akap tahun 2014 dan 2015 sebelum menjabat menteri. Nggak sendiri tapi ya sama yang lain. Pada 20 Oktober 2019 ya, terdakwa itu memberikan kuasa kepada tadi temannya sudah saya sebutkan, Andre dan juga Kevin, untuk hak suaranya, votingnya dalam RUPS HAM PT Akap. Menamai menghadiri rapat presentasi tim teknis yaitu Fiona, Yuristan, Sri Mul yang sudah saya sebutkan, yang merekomendasikan di NAMI 2020 itu Chrome OS karena hemat anggaran 40-50%. Itu ada dalam video pemeriksaan terdakwa menit 1 jam 48 menit lah kalau nggak salah. Semua kekayaan terdakwa itu dilaporkan secara berkala di LHKPN, bisa dicek, dan juga ada di SPT tahunannya. Pengadaan dilakukan melalui mekanisme e-katalog, LKPP, dan Siplay. Nah, fakta yang masih diperdebatkan adalah apakah terdakwa secara aktif mengarahkan spesifikasi Chrome OS demi keuntungan pribadi. Tentu sampai saat ini tidak ada bukti langsung, perintah langsung. Apakah ada casual link atau hubungan langsung antara tindakan terdakwa dengan kerugian negara 1,5 triliun? Ini juga masih diperdebatkan karena memang keputusan spesifikasi berada di level Dirjen dan juga PPK. Apakah peningkatan nilai saham Gotoh itu merupakan hasil korupsi atau merupakan sebuah fluktuasi harga pasar akibat merger dan IPO? Dan apakah pembayaran staf khusus dari kantong pribadi merupakan sebuah bentuk pengaruh yang secara tidak sah? Nah, kita bicara langsung kepada dakwaannya dulu, di mana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam yang sudah saya sebut pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan pembaruan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor ya. Dimana di situ dalam konstruksi hukum dalam pasal tersebut disebutkan setiap orang yang melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itulah unsur-unsurnya. Yang mana setiap orang tentunya terpenuhi. Nadiem Makarim adalah seorang subjek hukum, person, dan juga melawan hukum. Unsur melawan hukumnya itu masih debatable. Kenapa? Apakah kebijakan yang dipilih melawan hukum atau hanya sebuah keputusan administratif yang melanggar prosedur pengadaan gitu, lalu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi? Itu juga masih debatable. Apakah saham sudah ada sebelumnya, nilainya naik karena merger dan IPO, bukan karena perintah terdakwa? Itu masuk dalam kategori tersebut. Lalu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, itu juga masih debatable. Yaitu hubungan jelas secara langsung dan metodologi audit BPKP masih diperdebatkan oleh pakar independen, yaitu mantan ketua BPK juga. Dan apakah kerugian ini real atau hanya indikasi saja, indikatif?
hanya bersifat indikatif. Jadi dari keempat unsur tersebut hanya satu yang terpenuhi, yaitu subjek hukumnya terpenuhi. Nadiem Anwar Makarim yang seorang cakap hukum. Sedangkan unsur melawan hukum, perkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan merugikan keuangan negara dan perekonomian negara masih diperdebatkan. Kita berbicara soal tuntutan jaksa pada 13 Mei 2026 yang menuntut 18 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, subsidi 190 hari, uang pengganti kerugian negara 5,6 triliun. Lalu subsidiarnya 9 tahun penjara dan biaya perkaranya 10.000. Jaksa penuntut umum mendakwa bahwa Nadiem bertindak secara kolektif bersama pihak lain menyalahgunakan kewenangan dan proses procurement, yang mana tuntutan jaksa penuntut umum menunjukkan bahwa jaksa menilai tindakan Nadiem tidak hanya administratif belaka, tapi telah memenuhi unsur-unsur penyelewengan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan korupsi, dan kerugian negara yang secara terukur dalam Indonesia di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penonton hukuman 18 tahun dinilai sangat tinggi karena menggambarkan jaksa melihat bahwa skema korupsinya ini besar dan bersifat struktural bagi jaksa. Jadi esensi dari tuntutan ini adalah puncak dari semua fakta yang diyakini bagaimana jaksa penuntut umum itu akan di situ mengkonstruksikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi suatu kesimpulan hukum. Jaksa penuntut umum menuntut Nadiem Makarim dengan pidana yang sangat berat yang mencerminkan keyakinan jaksa penuntut umum akan besarnya kerugian negara dan kesalahan terdakwa. Berdasarkan pasal 182 ayat 1 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tuntutan ini dibacakan oleh jaksa penuntut umum tentunya setelah pemeriksaan yang dinyatakan selesai. Tuntutannya yang sangat tinggi ini adalah hak prerogatif jaksa penuntut umum cuma, namun tidak mengikat hakim yang akan memutus perkara tentunya, di mana Nadiem Makarim berpendapat bahwa tuntutannya lebih besar daripada terorisme, daripada pembunuhan berencana. Jadi kita harus memahami dari perspektif yang berlawanan juga, sudut pandang yang lain juga. Karena saya melihatnya dari video pemeriksaan terdakwa itu paling saya fokuskan. Jadi kita akan membahas terkait, kita analisis secara bersama di sini terkait dengan pemeriksaan terdakwa. Yang pertama oleh jaksa penuntut umum dulu. Fokusnya adalah pada motif dan keuntungan pribadi, yang mana timeline investasinya di Google adalah Februari hingga Maret tahun 2020. Dalam rapat 6 Mei 2020 yang aliran dananya 809 miliar ke PT Gojek dengan peningkatan kekayaan terdakwa. Jaksa penuntut umum berpendapat tentunya bahwa terdakwa memiliki pengaruh dominan dalam pengambilan keputusan meskipun secara formal wewenang ada di level dirjen. Tentunya di situ jaksa penuntut umum bertanya kepada terdakwa, fokus pada motif dan keuntungan pribadi. Di situ cukup emosional atau personal, mungkin ya. Menyoroti tentang peningkatan kekayaan 4,8 triliun, transaksi 809 miliar, PT AK PT Gojek, investasi Google, dan pertemuan 6 Mei 2020 bisa dibahas. Terdakwa juga konsisten bahwa semua kekayaan dan saham Gotoh yang sudah ada sebelum jadi menteri
saya tidak mengendalikan harga saham. Saya beri kuasa penuh sejak 2019 sebelum menjadi menteri untuk menghindari adanya konflik of interest. Soal Chromebook, saya setuju rekomendasi ini karena hemat anggaran. Tidak ada laporan kelemahan Chrome sebelum 6 Mei yang saya terima gitu. Keputusan spesifikasi bukan wewenang menteri. Itu. Jaksa penuntut umum tentunya menyoroti bahwa peningkatan kekayaan luar biasa saat menjabat. Aliran dana 809 miliar ke PT Gojek pasca keputusan Chrome. Pertemuan dengan Google dan perubahan regulasi Mendikbud. Pembayaran staf khusus secara pribadi. Tidak adanya needs assessment yang membadai. Jaksa penuntut umum tentunya mengajukan pertanyaan berkaitan dengan laporan yang berdasarkan laporan yang terpublikasi. Menanyakan pada terdakwa tentang peran dan keputusan teknis kebijakan pengadaan Chromebook, apakah Nadiem Makarim selaku menteri langsung mengarahkan ke spesifikasi yang menghasilkan kepada kerugian negara, yang mana tanggapan Nadiem tentang tudingan adanya pengaruh atau pemilihan vendor atau teknologi tertentu, kaitan antara keputusan pengadaan dan potensi keuntungan pihak lain. Kita berbicara tentang hukum pidana. Pemeriksaan terdakwa khusus oleh jaksa penuntut umum bertujuan untuk menguji unsur kesalahan dan juga perbuatan yang didakwakan dalam pasal 184 KUHP, mens rea dan juga actus reus. Jaksa penuntut umum harus mengklarifikasi apakah terdakwa memiliki perbuatan yang didakwakan. Ada unsur kesengajaan, itikad baik, administratif, atau tidak sama sekali terlibat dalam keputusan teknis. Jadi jaksa penuntut umum tentunya menanyakan hal-hal yang faktual dan relevan dengan unsur dakwaan di korupsi. Ya, tujuannya apa? Ya tentunya menggali fakta-fakta yang memberatkan terdakwa serta mengonfirmasi dan memperkuat dakwaan yang telah disusun berdasarkan asas praduga bersalah. Tentunya sebagai jaksa. Kalau dari sisi hakim, tentunya mengambil asas praduga tak bersalah. Gitu. Dimana jaksa penuntut umumnya itu yang saya amati itu Roy Riyadi. Dalam kesempatannya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur dan berurutan dengan membangun ilustrasi-ilustrasi cerita hukum tentang bagaimana cerita atau dugaan korupsi itu terjadi. Dan menanyakan ke ahli-ahli juga menggunakan ilustrasi-ilustrasi, ya cerita-cerita. Terlibatan langsung Nadiem Makarim dalam penggunaan sistem operasi Chrome OS dalam proyek pada Chromebook ini membuktikan. Jadi jaksa penuntut umum mencoba membuktikan mens rea dan actus reusnya. Tentunya pertanyaan jaksa penuntut umum ini krusial ya, karena bersifat itu memeriksa. Namun perlu diingat bahwa berdasarkan pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa itu berhak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, yang dalam praktiknya sering sulit diwujudkan secara sepenuhnya. Jadi kurang lebihnya, bila mana sebelumnya saya ada kesalahan, mohon maaf ya, saya juga masih belajar, lupa ingat. Lalu ada pemeriksaan oleh tim kuasa hukum, advokat, yang secara sistematif membantah dakwaan secara menekankan tidak adanya kewenangan terdakwa mengangkat beneficial owner karena hanya 1% saham dan sudah mendelegasikan voting rights atau hak suaranya sebelum menjadi menteri. Lalu kuasa penuh sudah diberikan sejak Oktober 2019. Keputusan spesifikasi adalah rekomendasi tim teknis, bukan perintah pribadinya Nadiem Makarim. Audit independen dari mantan ketua BPK
menemukan kesalahan metodologi dalam perhitungan kerugian negara juga. Jadi kita bisa ringkas dari pemeriksaan terdakwa itu bahwa advokatnya itu bertanya, yang mana fokus kepada pembelaan atau sanggahan dakwaan, menanyakan tentang kewenangan mengangkat beneficial owner yang ditanyakan kepada ke terdakwa dan juga ahli Profesor Nindyo. Tidak mungkin saya hanya 1% dan sudah serahkan voting rights-nya, hak suaranya. Menanyakan grup WhatsApp dan pertemuan Google yang mana terdakwa itu untuk kebijakan pendidikan digital, bukan konspirasi pengadaan. Jadi kurang lebihnya sebelum menjadi menteri itu Nadiem Makarim sempat membuat grup WhatsApp dengan beberapa SKM, beberapa orang yang dipercaya untuk membahas berkaitan dengan kebijakan pendidikan. Karena tadi Bang Arim sudah mendapat rumor-rumor bahwa dia akan menjadi menteri. Gitu. Di sini juga menyoroti terkait dengan audit independennya mantan ketua PPK Agung Firman Sampurna apa Saputra apa. Perhitungan kerugian negaranya ada cacat metodologi. Terdakwa itu bilang bahwa saya masuk menteri karena ingin memperbaiki pendidikan. Jadi dia pun meminta maaf atas adanya friksi birokrasi karena tapi dia memang nggak pernah berkompromi dan berintegritas lah, karena dia membuat grup WhatsApp itu merupakan sebuah fakta di persidangan, ada buktinya, untuk membahas kebijakan pendidikan karena dia pilihannya adalah dia terima atau enggak ya, karena dia sudah dirumorkan dan tentunya dibahas dan persiapan dulu prepare. Lalu dia milih antara dia mau mengabdi kepada negara atau tidak, karena tentunya itu menjadi sebuah dilema bagi Nadiem Makarim. Bila mana dia akhirnya memutuskan untuk menerima tawarannya sebagai menteri atas dasar dia melihat dia ingin berkontribusi mengabdi kepada negara dan memikirkan ke depannya tentunya kepada anak. Masa dia akan menceritakan kepada anaknya kalau dulu ayah sempat ditawari menjadi menteri namun menolaknya. Nadiem berpikiran bahwa dia harus belajar dan memperbaiki pendidikan di situ. Dia ingin ada sesuatu yang dia tinggalkan legasinya gitu, untuk pendidikan di Indonesia supaya maju berdasarkan kemampuannya sebaik mungkin. Jadi advokat juga menekankan bahwa tidak ada bukti langsung sebab akibat antara tindakan terdakwa dengan kerugian negara, audit BPKP, dan perhitungan kerugian dikritik oleh pakar independen, yaitu mantan ketua BPK yaitu Agung Firman Sampurna namanya. Terus semua prosedur pengadaan juga sesuai dengan aturan LKPP, Permendagri, dan lain-lainnya. Advokat dan penasihat hukum tentunya mempertanyakan terkait dengan proses pemeriksaan saksi ahli, pemahaman dakwaan atas keputusan pengadaan, ada keberatan juga terhadap penanganan bukti dan perlakuan hukum termasuk durasi pemeriksaan dan hak terdakwa. Advokat mempertanyakan independensi hakim juga bahkan, serta apakah ada perlakuan yang adil dibandingkan dengan jaksa penuntut umum, karena jaksa penuntut umum memeriksa Nadiem jauh lebih lama. Kita bisa analisis bahwa dalam prosedur hukum pidana, pembela berperan menguji bukti termasuk keberatan atas dakwaan yang tidak jelas atau tidak memenuhi syarat formil dan material. Ini pun didukung dalam kitab undang-undang hukum pidana
hukum acara pidana deh. Hukum acara pidana pasal 182 sampai 183 kalau nggak salah. Apa 181 sampai 183? Bahwa terdakwa atau penasihat haknya untuk mengajukan eksepsi dan mengkritisi dakwaan. Hakim sebenarnya tuh wajib menjamin kesetaraan para pihak dalam pemeriksaan. Kritik atas durasi dan independensi hakim menunjukkan bahwa pembela menilai proses yang kurang fair tentunya ya. Tetapi sampai saat ini juga belum ada putusan yang membatalkan dakwaan secara hukum. Advokat pun bertanya kepada terdakwa, yang mana bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memberikan versi ceritanya sendiri, meluruskan fakta dan menampilkan hal-hal yang meringankan tentunya. Gitulah. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa peran dari advokat itu sangat fundamental ya. Dulu kan sempat di sama Paris. Tentunya untuk memastikan adanya due process of law. Mereka sedang berusaha karena mereka adalah benteng akhir hak konstitusional terdakwa. Termasuk hak untuk didampingi dan mendapatkan pembelaan hukum yang layak tentunya sesuai dengan pasal 54, 55 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Advokat tentunya bertanya secara terbuka, tidak konfrontatif, dan tentunya hakim atau majelis melakukan pemeriksaan juga kepada terdakwa yang menggali secara mendalam aspek teknis terkait dengan detail kuasa saham, proses pajak pasca IPO, rekrutmen staff, pergantian pejabat, lalu ada aspek etika juga, konflik of interest, langkah sebagai pencegahan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa seperti menggunakan katalog LKPP, audit BPK, dan koordinasi oleh KPPU. Hakim bertanya kepada terdakwa detail kuasanya. Pajak 26 miliar pasca IPO Gotoh, pergantian pejabat, nepotisme. Ditanyakan nepotisme menurut Nadiem itu seperti apa pengertiannya. Terdakwa, saya tidak tahu proses seleksi eselon 2 sekjen. Jadi dia Nadiem Makarim itu rekrutmen 400-an staf berdasarkan CV dan interview ketat dan hanya kenal 1-2 orang pribadi. Jadi Nadiem punya di bawahnya itu ada kayak sebuah organisasi yang membantu berkaitan dengan teknis. Nah itu tim teknisnya dari masyarakat yang memang menilai bahwa Nadiem melihat butuh keahlian khusus yang memang ternyata itu tidak dimiliki oleh pejabat di Kementerian Pendidikan berkaitan dengan pembuatan aplikasi secara dengan kualitas internasional global, tentunya cari yang berpengalaman. Soal pencegahan korupsi, dia menggunakan yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu hakim juga menanyakan dampak terhadap keluarganya kepada anaknya dari kasus ini. Sudah ternyata terdakwa atau Nadiem Makarim sudah menjelaskan proses hukum ini kepada anak-anaknya. Hakim juga menggali lah terkait dengan dan bertindak sebagai arbiter tentunya sesuai dalam pasal 156 kalau salah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kewajiban hakim memeriksa secara cermat barang bukti, keterangan saksi, dan terdakwa. Pertanyaan hakim itu jadi fokusnya kepada konteks terdakwa, menjelaskan motif ya tentunya. Ruang lingkup keputusan, argumen dirinya agar majelis bisa menimbang secara objektif keputusan. Terdakwa menjawab secara konsisten dan detail tentunya.
semua kekayaan itu berasal dari saham Gotoh, sudah dimiliki dari tahun 2015. Nilainya itu fluktuatif karena ada merger dan juga IPO, bukan karena korupsi ya. Sudah memberikan kuasa penuh, sudah saya ulangi berkali-kali ya. Hakim bertanya kepada terdakwa yang mana fungsinya adalah mengklarifikasi fakta-fakta yang dianggap belum jelas dari kuasa. Sesuai dengan pasal 52 kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjamin bahwa hak terdakwa itu secara bebas di situ ya. Kita harus menganalisis dari kedua pihak, di mana kekuatan dakwaan dari jaksa yaitu timeline-nya memang mencurigakan. Investasi Google besar-besaran dari bulan Februari sampai Maret 2020, rapatnya 6 Mei, perubahan regulasi pembayaran staf khusus dari kantong pribadi ditafsirkan sebagai bentuk pengaruh yang tidak sah, peningkatan kekayaan yang sangat signifikan lah saat menjabat dari 1,2 triliun hingga 4,8 triliun. Bergantian pejabat eselon yang resisten terhadap spesifikasi Chrome. Staf khusus dibayar pribadi ditafsirkan sebagai, ada audit BPKP juga yang dikritik yang menemukan indikasi overpricing dan kerugian. Kekayaan naik secara signifikan, yang mana kekuatan pemberian atau advokat pembelaan terdakwanya adalah karena memang kuasanya itu penuh dan bersifat irrevocable. Diberikan tahun 20 Oktober 2019, yang mana ini sudah menjadi sebuah pembuktian bahwa adanya itikat baik untuk menghindari konflik of interest. Tidak ada bukti bahwa secara langsung chat di WhatsApp itu bertanya kenapa tidak semua Windows. Terdakwa bertanya bahwa kenapa tidak semua itu Windows. Jadi nggak ada bukti perintah secara langsung di chat WhatsApp terkait dengan mengarahkan ke Chrome OS kelompok. Justru malah bertanya terdakwa kenapa tidak semuanya itu Windows saja. Keputusan spesifikasi dan pengadaan berada di level dirjen PPK, bukan menteri. Harga Chromebooknya lebih murah memang sesuai dengan kebutuhan dasar 3T, dan semua kekayaan itu dilaporkan di LHKPN SPT. Adanya delegation of authority adalah praktik yang standar di kementerian, yang mana dirjen dan BPK itu bertanggung jawab secara hukum pengadaan audit independen. Kita bisa melihat kelemahan, nggak bisa juga sih, saya bukan siapa-siapa, tapi saya menilai ya, Cakay terlalu mengandalkan yang namanya circumstantial evidence dan timing, meskipun belum ada yang namanya semakin gun perintah tertulis atau rekaman yang terdakwa yang menyuruh untuk pilih Chrome demi keuntungan pribadi. Terus metodologinya dipertanyakan oleh metode auditnya diperdebatkan antara PPKP dan audit independen.
Terdakwa juga menyebut membayar staf khusus dalam kantong pribadi yang masih ilegal secara formal, tapi kan secara etika bisa dilihat sebagai pengaruh atau tidak. Kebijakan digital yang bersinggungan dengan ekosistem Gojek Google itu meningkatkan kekayaan ratusan persen loh. Menjabat tetap menimbulkan persepsi negatif. Saya berpendapat bahwa keputusan akhirnya ini karena ada beberapa bukti yang terbukti sebagian, nggak nyampe belasan tahun lah, itu gila tuntutannya, belasan, 18 tahun tambah 20 tahun ke atas tuh. Karena memang di sini saya melihat bahwa nggak ada hubungan sebab akibat yang langsung antara tindakan yang spesifik Nadiem Makarim dengan kerugian negara. Sejak Oktober 2019 juga sudah membuktikan adanya itikat baik itu untuk menilai konflik of interest. Tuntutan 18 tahunnya itu terlalu berat sih memang ya, walaupun itu hak prerogatif jaksa ya. Tapi kan ini hanya berdasarkan pada apa ya, ketidaksetujuan akan kebijakan, dan auditnya juga masih diperdebatkan gitu loh. Tapi jujur saya cukup ragu kalau bebas murni total Nadiem Makarim. Meskipun di situ Nadiem ketika pemeriksaan terdakwa ya menjelaskan secara lengkap tuntas, namun dianggap hanya pembelaan saja alasan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum tuh benar-benar ketika pemeriksaan terdakwa cukup aktif. Dia hanya ingin ingin dijawab, dia kan menanyakan. Dia hanya ingin dijawab yes or no. Ibaratnya gitu, hanya memberikan opsi jawaban ya atau tidak memberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan alasan gitu. Tentunya majelis hakim di sini harus ketat ya, menerapkan asas Ginstrafschonerschuld, tiada bidana tanpa kesalahan, membuktikan dan harus membuktikan adanya hubungan langsung yang jelas. Menurut saya pemerintah harus menerapkan mungkin regulasi terkait dengan konflik of interest, tapi saya nggak tahu sih itu sudah diatur apa enggak. Tapi saya sudah menonton bahwa di hukum bisnis tadi dijelaskan oleh Prof itu, lupa, Prof Nindyo sebagai pakar hukum bisnis, hukum perusahaan dan modal, ada berkaitan dengan konflik of interest, dan juga Prof Igede hukum administrasi negara ada dalam konflik of interest bagi mantan pengusaha yang menduduki jabatan publik. Nanti perlu pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan harus lebih benar-benar transparan sih kayaknya, dan melibatkan pengawasan yang independen lebih ketat. Audit BPKP untuk perhitungan kerugian harus segera dilakukan dengan metodologi yang lebih ketat dan dapat diverifikasi, karena memang terjadi perdebatan. Di sini aku bisa melihat bahwa adanya kelemahan sistemik olahan konflik of interest di sini, karena masih pada tahap kita harus menghargai jalannya persidangan. Terdakwa itu memberikan kuasa sahamnya ya. Kebijakan yang diambil itu tetap bersinggungan dengan ekosistem bisnis sebelumnya. Hari ini juga menimbulkan pertanyaan fundamental terkait dengan kesiapan sistem hukum di Indonesia yang mengakomodasi mantan pengusaha di pemerintahan. Kita bisa melihat
posisi dan argumentasi dari jaksa juga di sini. Jaksa penuntut umum kan di sini membangun perkara atas asas kebenaran materi dan keyakinan bahwa seluruh fakta hukum yang terungkap membuktikan bahwa Nadiem Makarim itu bersalah. Karena fakta hukum dan alat bukti yang jaksa penuntut umum itu menegaskan bahwa tuntutan 18 tahun penjara dan itu disusun berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang saling berkaitan, bukan asumsi publik. Jadi pernyataan kunci bahwa yurisdiksi mereka juga cukup kuat secara formal. Kerugian keuangan negara tuntutannya tadi bisa dilihat bahwa ini bukan hanya sekedar pelanggaran prosedur administratif biasa, tapi merupakan kejahatan korupsi yang sistemik yang menimbulkan kerugian finansial luar biasa oleh negara. Ini tentunya yang argumen dan posisinya jaksa ya yang saya omongin. Jaksa penuntut umum itu selalu kekeh konsisten mengajukan keberatan, bilang Prof Nindya itu nggak netral lah, ke independen. Terus waktu pemeriksaan saksi dari virtual dari Google berdasarkan pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jaksa penuntut umum sangat cermat dalam menjaga prosedur agar tidak ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh advokat. Keterlibatan langsung terdakwa di mana jaksa penuntut umum berusaha membuktikan bahwa Nadiem terlibat langsung dalam proses teknis pengadaan sistem operasi Kormores itu. Ini nggak bisa lepas tanggung jawab tentunya. Kita juga harus memahami bagaimana posisi dan argumentasi terdakwa dan penasihat hukum. Di sisi lain itu pembelaan hadir untuk memastikan hak-hak terdakwa yang terlindungi dan versi cerita yang berbeda untuk didengar. Kelemahan-kelemahan dari jaksa penuntut umum tentunya tadi ya, yang coba diekspos kayak ketidaksesuaian fakta, di mana tim kuasa hukum Nadiem menyatakan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan fakta persidangan. Bantahan yang mendasar karena konstruksi hukum jaksa penuntut umum nggak tepat. Hak untuk mengajukan pledoi juga diatur sih nanti. Kita tunggu di Juni 2006 ya. Diatur dalam pasal 182 ayat 1 huruf P Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kita juga bisa melihat bahwa tim advokat kuasa hukum membela bilang bahwa ada keberatan prosedural pemeriksaan saksi berdasarkan pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bukan hanya soal teknis tapi juga soal hak terdakwa untuk menghadapi saksi secara langsung. Ada yang namanya asas kontradiktor dilimitasi. Jadi jika prosedur ini dilanggar, maka fakta yang dihasilkan bisa dianggap cacat gitu. Lalu kondisi pribadi terdakwa Nadiem Makarim juga sedang sakit kan ya tentunya. Pengajuan penundaan sidang karena alasan kesehatan, kemarin juga habis operasi, itu juga hak yang tentu dilindungi dalam undang-undang. Yang mana ini menunjukkan bahwa advokat benar-benar berusaha untuk memastikan terdakwa dalam kondisi yang fit untuk menjalani proses peradilan yang adil. Sikap terdakwa tentunya Nadiem sangat kooperatif sekali, benar-benar dia tentunya sangat sedih dan kecewa sih tentang keluarganya, tentu pasti terpukul. Bisa jadi
ini bisa menjadi apa ya, sebuah bagian dari upaya untuk menunjukkan bahwa dampak psikologis dan permohonan keringan. Di sini saya mau menyimpulkan bahwa Nadiem Makarim itu dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook merupakan sebuah uji coba yang penting bagi penegakan hukum di Indonesia. Sektor pendidikan, digitalisasi, jaksa penuntut umum berhasil membangun sebuah narasi adanya konflik of interest dan kerugian negara, sementara pihak terdakwa berhasil membangun narasi bahwa semua keputusan itu bersifat prosedural, didelegasikan, dan tidak mengandung adanya niat jahat. Tentunya nanti putusan akhirnya akan sangat bergantung kepada keyakinan majelis hakim mengenai adanya hubungan langsung sebab akibat antara tindakan Nadiem Makarim dengan kerugian yang diklaim. Tuntutan 18 tahun ini penjara menurut saya dan 5,6 triliun sebagai uang pengganti menurut saya terlalu berat dan hanya berdasar pada dia nggak setuju dengan adanya kebijakan tersebut, karena auditnya juga masih diperberatkan gitu loh. Prof Mahfud MD pun mengatakan bahwa sekarang itu kondisinya di seolah-olah, koreksi kalau saya salah, ada target dari pengadilan atau kejaksaan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi besar seperti itu, bukan benar-benar dinilai secara objektif karena mengada-ngadai kasus yang sebenarnya nggak ada seperti itu. Setelah nanti putusannya final dan inkrah, tentunya kita harus memahami adanya sebuah asas res judicata pro veritate, itu putusan hakim harus kita hargai anggap benar, harus kita anggap benar. Keadilan harus ditegakkan tentunya secara objektif dan proporsional, baik untuk kepentingan negara maupun untuk terdakwa yang berhak atas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Kasus ini tentunya menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi kita semua, bahwa bahkan niat baik dalam mereformasi pendidikan ya dapat berujung kepada jeratan hukum jika konflik of interest itu tidak dikelola secara ketat dan terdokumentasi secara sempurna. Jujur, saya sih berharapnya bahwa putusannya ini harus didasarkan benar-benar pada fakta dan bukti sih. Jujur sekarang saya tidak bisa mengakses secara langsung bukti-buktinya dan saya belum nonton full fakta persidangan karena saya baru menonton kurang lebih dari 10 jam lah video persidangannya dari ratusan jam. Jadi pendidikan di Indonesia itu sebenarnya butuh digitalisasi sebenarnya, tapi pengadaannya juga harus bersih, transparan dan akuntabel. Jadi sekarang itu sidang itu masih berlanjut. Nanti waktu pembacaan pledoi oleh terdakwa dari dan juga advokat ya, nanti dilanjut mungkin replik duplik
dan putusan. Dan saya berpendapat bahwa kalian harus mengamati, memahami sendiri. Kalian nggak bisa hanya mengambil kesimpulan, memahami dari sebuah potongan clipper video-video potongan YouTube. Kalian harus benar-benar memahami, jangan berasumsi dia, harus ada dasarnya. Nih, video playlistnya ada 145 video ratusan jam. Kalian harus tonton sendiri ini, karena ini merupakan sebuah dokumen sejarah hukum yang tentunya sangat berharga. Siapapun yang ingin memahami ya dan mendalami wajib menonton ini. Saya sangat merekomendasikan. Jadi nggak hanya sekedar ringkasan, dan ini saya membuat video ini juga sejam lebih kan. Jaksa penuntut umum itu menuduh Nadiem secara kolektif bahwa melakukan korupsi karena menyebabkan kerugian negara, menuntut hukuman berat, dan advokat lagi-lagi terus aspek keadilan, fairnessnya lah dalam proses dan validitas dakwaan, dan mempertanyakan unsur faktual dan legalnya. Hakim tentunya harus bertindak netral ya di sini, harus normal sesuai dengan prosedur pidana untuk menggali fakta dari terdakwa, yang memastikan bahwa dakwaan itu terbuka dan dipahami. Pembacaan tuntutan itu menunjukkan tarik ulur lah antara tuduhan kuat jaksa dan nanti pernyataan pembela yang menilai dakwaan pasti terlalu berat dan nggak tepat. Jaksa penuntut umum tentunya akan membangun narasi bahwa Nadiem Makarim adalah sebuah aktor kunci dalam skema korupsi besar yang merugikan keuangan negara hingga 5,6 triliun sehingga harus dihukum maksimal. Tentunya pembela tidak akan setuju, yang mana proses hukum ini nggak adil, prosedurnya bermasalah dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di persidangan. Jadi kita bisa melihat bahwa persidangan ini ada dinamika yang cukup kompleks. Jaksa penuntut umum itu memainkan perannya secara agresif di sini kita lihat dalam substansi maupun prosedur. Pembelaannya cukup aktif dalam melindungi hak-haknya. Akhirnya menghadirkan berbagai ahli. Ada ahli hukum pidana dari jaksa, ada ahli hukum pidana dari advokat, ada Prof. Romli juga itu. Saya belum sempat nonton juga sih. Hakim yang tentunya harus mampu menyaring semua ini untuk mencapai putusan yang benar-benar adil. Terus ada juga kan itu dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru, harus adil, terus sesuai dengan teori Rothbard, kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan. Kita tunggu nanti 2 Juni. Dan nanti putusan akhir yang akan mengikat di majelis hakim tentunya ya, secara independen akan menilai sendiri ya, apakah tuntutan ini telah terbukti secara sah, meyakinkan, atau sebaliknya. Namun mendapatkan sebuah respon dari publik yang banyak kecewa bahwa seorang profesional ahli, seorang sepintar Nadiem bisa dikriminalisasi. Ini unsur politiknya cukup kuat ya. Ini resiko terhadap politisasinya juga tinggi. Pasca pemerintahan Jokowi ada kasus seperti Thomas Titi Lembong pada yang lalu. Saya akan bahas ini nih. Yang masih belum banyak yang paham.
Dalam hukum di Indonesia itu mengatur tentang pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Orang yang korupsi itu bukan hanya yang menguntungkan diri sendiri, tapi yang menguntungkan pihak lain, baik keluarganya, korporasi, orang lain, dengan merugikan kerugian negara. Dengan adanya kerugian negara atau perekonomian negara. Di sini kedudukan hukumnya dalam sebuah konsep asas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Terdakwa itu kan dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Selama pemeriksaan terdakwa di sidang, pembelaan berhak mempertanyakan atau menolak menjelaskan konteks teknisnya secara lengkap. Pemerintah juga sering menentukan teknologi dan program nasional digitalisasi. Jika kebijakan ini diambil tanpa unsur keuntungan pribadi, hal ini juga bisa dianggap sebagai sebuah dasar pembelaan yang efektif. Jika jaksa penuntut umum menunjukkan bukti tentang konflik kepentingan itu terlaksana keuntungan pribadi, maka unsur pidananya dapat terpenuhi. Ya,